Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para wadi sadayana Rampes. pendak deui nya ayeuna. Alhamdulillah alasan tapi segala bisi nya amun cek Sunda teh mah Nuhun. dipasang waktos pendak deui sareng mangan Nuhun. narasumber ti channel maju Lempeng. Alhamdulillah Mang Nan Nuhun. bisa dan waktosna ya. Ya. Ya aya pitarosin ya di subscriber sadayana Nuhun. Kumaha. satajan kadinya lagi bantosana support ya channel di subscriber gelap ya klik we udah gratis lumayan Subscribe. Nah, subscribe klik tombol subscribe na. lonceng Sareng loncengna engke upami ngupload video baru. Ame aya nu Noel, aya nu ngemutan gitu. Mangga ada gratis. Ini gini, kalau misalkan kita nih ya misalkan nih teman-teman tekan tombol subscribe juga loncengnya, itu kan ibaratnya jadi sesuatu amal ibadah untuk ibaratnya menyupport seseorang, mendukung seseorang agar memberi semangat gitu kan. Itu juga salah satu amal yang mungkin tidak terasa gitu dengan memberinya atau menekan tombol subscribe tersebut, Mang. Alhamdulillah ya ya mah tanda anu positifna anu negatifna jauhkeun Mang Dan kita kan amal anu narus ya gitu Kumahana kamanten satacana teh kieu bocah angon teh saha gitu keurna teh. Oh, bocah angon itu siapa? Jadi itu siapa gitu. Jadi belum ada yang tahu nih, belum ada yang paham siapa sih bocah angon itu. Terus apa sih nanti gimana ya kepentingan atau manfaat atau gimana lah gitu, bagi umat Islam atau gimana gitu. Umat manusia mungkin ya. Nah, jadi gini, sampurasun kasadayana. Jadi begini, siapa itu bocah angon, gitu kan? Kalau mau tahu bocah angon, ya ini juga bocah angon, gitu kan? Kenapa saya bilang ini bocah angon? Karena rasa ingin tahunya tentang siapa itu bocah angon. Penasaran gitu ya. Nah, itu bocah angon. Rasa penasaran itu, rasa ingin tahu itu bocah angon. Jadi rasa penasaran jadi masuk ke bocah angon gitu. Gitu ya. Kita pelajari saja Uga Wangsit Siliwangi. Apa yang dikumpulkan bocah angon? Tunggul sama ranting daun kering gitu kan. Ibaratnya itu kan ilmu, pengetahuan. Nah, rasa penasaran itu kan yang ingin apa? Yang ingin selalu ingin tahu, kepo. Bahasa Jawa lama. Kepo. Nah, itu bocah angon gitu. Tapi kalau bocah angon kan keponya ke masalah apa gitu kan, bukan kepo ke masalah pribadi orang gitu. Kalau bocah angon itu keponya kepo aja lah ya. Biar gaul. Keponya itu ke sesuatu yang ibaratnya bikin kita lebih baik gitu, berjalan ke jalan yang lempeng, ke jalur yang seharusnya, yang mendorong keponya itu mendorong ke sana. Seseorang yang kepo gitu ya, yang kepo, yang ingin tahu tentang sesuatu
kebaikan atau menggali dalam dirinya untuk menuntunnya ke Shirotol Mustaqim, jalan yang lurus, atau channel saya lempeng. Itu belok ya. nah itu apa itu kepo, itu bocah angon itu. Jadi intinya bocah angon itu menggali sesuatu yang orang itu tidak ya bukan tidak, belum mengetahuinya. Ketika belum mengetahuinya kan timbul penasaran, ingin tahu gitu kan. Nah itu sifat bocah angon. Tapi keponya bukan tentang seseorang, ibaratnya bukan kepo kepribadian orangnya, tapi kepo yang mendidik atau menjuruskan ke jalan yang saya bilang Shirotol Mustaqim atau lempeng, itu jalan yang lurus gitu. Jadi menuju perubahan lah yang lebih baik. Kan makanya saya suka membahas bocah angon itu hijrah. Kayak ibaratnya mah kalau anak-anak sekarang mah hijrah, anak-anak gangster hijrah itu termasuk juga berarti. Ya bisa dibilang itu termasuk. Tapi kan hijrah itu kan ibaratnya hijrah itu seperti apa? Hijrah kan kita harus tahu, ibaratnya hijrah itu ada sesuatu yang ada yang hijrah tapi ingin dilihat orang. Ada hijrah menurut atau mengikuti hati nurani gitu kan. Nah, bocah angon hijrahnya hati nurani, bukan hijrah untuk ria, keponya gitu kan. Nah itu bocah angon gitu. Jadi bocah angon itu seorang yang benar-benar ibaratnya mempelajari sesuatu, tujuannya untuk apa? Tujuannya jalan lurus Shirotol Mustaqim agar nyampe tuh dengan menggunakan kendaraan. Apa itu kendaraannya? Kepercayaannya yang dibilang agama, Jadi di jalan yang lurus itu pakai kendaraan itu agar nyampe ke tujuan. Tujuannya apa? Yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Itu bocah angon. Kalau dalam jangka Jayabaya, apa itu? Nih yang di tengah nih, Trisula Weda yang di tengahnya, jejegnya itu yang ngebangun jejeg itu siapa? Itu sifat bocah angon yang membangun jejegnya itu dalam jangka Jayabaya yang Trisula Weda itu. Berarti bocah angon sendiri bisa dibilang sifat gitu berarti ya, sifat seseorang. Kalau untuk sosoknya sendiri kan kemarin udah dijelasin juga, berarti ya sosoknya cuman ada satu. Sosok itu mah yang satu itu kan yang dipilih dari yang terpilih gitu. Itu sosoknya satu. Ya waktunya kalau alam gitu, kapan itu waktunya. Cuman kalau menurut saya sih tidak lama lagi yang dipilih itu daripada yang terpilih. Banyak kan yang terpilih, nantinya hanya ada satu yang dipilih gitu. Yang terpilih. Jadi Ratu Adil Cup. Gitu. Jadi untuk bocah angon seperti itu penjelasannya. Ini untuk bocah angon kan kadang-kadang disangkut pautin dengan di bawah pohon ya, kalau nggak salah itu. Mengumpulkan daun kering dan potongan pohon, kayu. Simbol-simbol itu kenapa ada disimbolkan bocah angon lagi posisinya itu di bawah pohon, itu gambaran. Kalau gambaran gitu ya. Maksudnya gimana filosofinya atau gimana gitu. Jadi kan
dalam Uga Wangsit Siliwangi kan begini, cari bocah angon gitu kan, agar kita menemukan Ratu Adil yang sejati gitu kan. Terus disebutkan ciri-ciri rumahnya, yaitu rumah di pinggir kali, ditutupi terhalang batu satangtung, pintunya batu satangtung, terus terhalang pohon handarum dan hanjuang gitu. Nah, kenapa di gambaran-gambaran itu kebanyakan bocah angon diam sambil pegang seruling, tapi di bawah pohon. Nah, ibaratnya berteduh di bawah pohon itu. Seorang bocah itu kan, kenapa bawa seruling? Nih anak kecil bawa seruling itu apa? Seruling itu kalau kita filosofi, kalau diartikan, itu kan tradisi dalam budaya. Seruling. Nah, pohon itu apa? Pohon itu yang meneduhinya dari panas juga hujan, gitu kan? Itu. Jadi ketika sedang pencarian, sedang mengumpulkan daun kering itu, pencarian yang kepo itu tidak lepas dari pohon tersebut atau dari yang pendampingnya, karena disebutkan dalam Jayabaya, Satrio Piningit ya, kalau dalam Jayabaya itu Satrio Piningit murid kesayangannya atau yang ngomong oleh Sabdo Palon, kalau dalam Sunda Eyang Semar gitu. Jadi pohon itu Eyang Semar, filosofinya pohon, jadi pendamping lah ya. Yang mendampingi, yang selalu meneduhi ketika tidak sabar nih, misalkan bocah angon sedang tidak kondusif hatinya sama pikirannya nih, sedang mengumpulkan yang dibilang ranting itu, sudah pusing, sudah ibaratnya mentok. Pohon itu yang menaungi agar tetap tenang bocah angon ini agar tetap tenang, agar tetap selalu mengumpulkan hal-hal yang tidak pernah ditemuinya gitu, hal-hal yang tidak pernah ibaratnya difikirkannya gitu. Karena bocah angon itu terus menggali sedalam apa ilmunya yang maha kuasa, terus digali. Itu bocah angon, bersinergi juga ya dengan alam semesta. Iya, makanya disinkronkan dengan Prabu Jayabaya, Jangka Jayabaya disinkronkan. Makanya kan kalau dalam Jangka Jayabaya, makhluk goib, makhluk apapun pasti tunduk pada Satrio Piningit, karena yang mendampinginya itu siapa? Yang mendampingi Satrio Piningit siapa? Itu kan Sabdo Palon atau Eyang Semar, penguasa alam sana gitu. Tidak ada satu makhluk pun yang berani, ibaratnya jangankan ngomong gitu kan, melihat saja tidak berani gitu. Itu makhluk goibnya, apalagi ngomong atau melawan gitu. Nah begitu, kenapa bisa makhluk itu nurut sama Satrio Piningit bocah angon. Si maing si mamau kayaknya Tah eta. Ini mana banyak yang mengaku bahwa dirinya itu Satrio Piningit, saya nih bocah angon atau Ratu Adil atau Imam Mahdi gitu. Kok bisa bingung gitu seperti itu. Sedangkan emang saat ini belum diketahui sampai mana, di mana, tapi udah banyak orang yang mengarah ke sana. Nah, saya jelaskan. Ini penting. Kenapa bisa banyak akuan, bisa banyak pengakuan, gitu kan?
yang saya bilang, kenapa bocah angon serup ini tentu adil itu sifat itu kan, agar yang mengakuinya itu bisa mempelajari. Jika yang mengakuinya itu mirip memiliki kesamaan, harus dipelajari. Nih bocah angon harus begini, Satrio Piningit harus begini. Berupa sifatnya. Dalam konten saya sudah saya jelaskan cara sahadatnya Satrio Piningit, sahadatnya bocah angon. Kalau Islam, kalau yang bukan Islam cari saja sahadatnya menurut kepercayaannya masing-masing gitu. Saya menjelaskan menurut Islam karena saya Islam Muslim gitu kan, jadi saya tidak tahu di luar itu gimana gitu kan sahadatnya. Nih cara bersahadat tuh begini. Kalau dia mengakui dirinya bocah angon atau Satrio Piningit, bisa nggak cara bersahadat tersebut? Karena apa pentingnya sahadat gitu kan? Ya, Satrio Piningit kan digemur-gemur dan dibilang itu atau bocah angon itu kan titisan dewa, gitu kan? Sementara dewa itu kan yang dekat dengan yang namanya Tuhan. Sahadat itu untuk apa? Sahadat itu untuk tahu seberapa besar itu Tuhan kuasanya. Terus seberapa besar kita atau mengenali sifat-sifat Tuhan tersebut. Gitu. Akhirnya dari yang saya bahas konten-konten saya itu supaya yang mengakui Satrio Piningit, mengakui bocah angon tahu mana itu Tuhan, mana itu iblis atau setan, mana itu dajjal. Itu akan ada filternya kalau yang mau mempelajari. Kalau yang menganggap dirinya Satrio Piningit atau bocah angon tapi tidak mau mempelajari itu, hanya menurut saya udah mirip, udah dipastikan itu bukan. Ini juga cara salah satunya dapat nggak tuh syahadat, karena dalam syahadat itu ada ibaratnya yang dibilang innalillahi itu ada yang dibilang nabi gitu kan, disuruh nabi innalillahi, atau dalam Imam Mahdi innalillahi itu apa? Yaitu panji hitam. Itu ada dalam syahadat, makanya kuncinya itu bisa enggak gitu nih para pengaku ini gitu. Bukan saya so tahu, sekedar mengakui aja. hanya sekedar mengasih masukan. Kan ibaratnya harus menyurvei dirinya sendiri sebelum mengakui dirinya ini. Survei dulu nih melalui ini gitu. Berarti ibarat karena kalau Islam itu mah mengikuti sunnah Rasulnya berarti ya. Ya, Segala sesuatu yang Rasul lakukan kita juga lakukan. Nah, jadi jangan hanya kita mengakui sebagai bocah angon atau Satrio Piningit, sedangkan perilaku kita sendiri juga nggak sama seperti yang dilakukan mereka. ibaratkan bocah angon itu yang menunjukkan raja besar gitu kan, terus Satrio Piningit yang menunjukkan juga raja besar. Seorang raja itu apa? Raja itu utusan dari ibarat para dewa ya kalau raja itu. Nah kalau ibaratnya kalau dalam agama tidak, ini hampir mirip dengan yang namanya rasul atau nabi begitu. Cuman kan kalau nabi membawa satu ajaran gitu kan, tapi kalau raja lebih ke kenegaraan, lebih ke ibaratnya tata sistem kenegaraan lah ya gitu. Nah itu lebih itu, jadi ibaratnya seperti itu, sama memiliki kekuasaan atas tanah atau kekuasaan atas seseorang. Raja itu pasti menguasai rakyatnya. Itu juga kan ibaratnya mereka itu yang diutus, yang dipercaya. Ya contohlah kalau nggak usah raja,
sekarang aja lah, pejabat misalkan, itu kan diberikan kepercayaan oleh Yang Maha Kuasa, gitu kan. Bisa nggak menanganinya, gitu kan. Kalau tidak bisa, ya makan sendiri hasilnya, gitu. Karena kepercayaan itu ibaratnya menduduki satu jabatan di negara ini bukan hal yang mudah, gitu kan. Bukan hal yang mudah, ibaratnya itu ada campur tangan Yang Maha Kuasa. Jika kita tidak bertanggung jawab apa yang sudah diberikan ibarat kesempatan itu, ya ibaratnya ada pertanggungjawaban pasti itu, gitu. Makanya banyak tantangannya kalau menduduki jabatan. Jadi pemimpin itu benar. Nah, Apalagi kalau nggak jangan negara, rumah aja lah. Udah berat ya, apalagi ngurus negara. Apalagi kalau misalkan benar-benar secara Islam, benar Islam gitu. Waduh, biasa. Makanya ketika kita mengakui Islam atau Muslim, harus ibaratnya mempelajari juga nih tentang fikih, tentang tasawuf, tauhidnya biar tahu gitu. Nah, terus agar kita kenal nih Asmaul Husna gitu. Jadi tahu mana Tuhan, mana iblis, setan, juga Dajjal tuh mana. Dajjal udah ada apa belum gitu kan? Udah ada, udah lama gitu. Mungkin saya sebelum lahir juga sudah ada mungkin gitu. Lebih dulu mereka. Cuman kan kebanyakan sebenarnya yang membongkar Dajjal itu ada atau tidak, itu yang dibilang yang Satrio Piningit atau Bocah Angon yang asli. Makanya dalam Uga Wangsit Siliwangi cari Bocah Angon biar tahu Ratu Adil yang sejati. Nah, Ratu Adil yang sejati itu apa? Kan gitu. Ratu Adil yang sejati itu yang benar-benar tahu mana hasutan. Itu kan ibarat kenegaraan nih, mana politik, mana yang benar-benar ingin memajukan, mana yang sekedar ingin punya nama, apa dapat uang gitu kan. Bener ikhlas. Mana yang benar-benar ikhlas membantu negara ini gitu. Itu Ratu Adil tuh ibaratnya jiwa yang bisa membedakan. Jadi Ratu Adil itu banyak gitu. Makanya Ratu Adil itu banyak. Kalau Imam Mahdi itu sosok. Kenapa saya yakin Imam Mahdi sosok? Dari kata-katanya saja, dari namanya saja, imam Besar lagi. Udah jelas imam kan sosok gitu. Imam itu saja udah pasti sosok, karena imam yang diikuti oleh makmumnya. Ibarat nama imam itu cermin makmumnya gitu. Ketika makmum bercermin akan kelihatan tuh imamnya gitu. Ini emang kembali lagi ke kan banyak juga nih yang menggembor-gemborkan di mana-mana itu channel, hampir semua bilang bahwa Bocah Angon atau Satrio Piningit atau Ratu Adil itu sebenarnya udah ada gitu. Itu penjelasannya gimana? Emang udah ada atau gimana gitu? Sudah ada. Imam Mahdi Ya, sudah sosoknya gitu. Piningit, Ratu Adil, Imam Mahdi gitu kan. Sekarang gini aja, dinilai saja sendiri gitu kan. Kenapa saya bilang Bocah Angon, Satrio Piningit, Ratu Adil itu banyak gitu kan. Nilai saja sendiri di diri saya pribadilah, jangan jauh-jauh. Bocah Angon, Satrio Piningit atau Ratu Adil ada enggak gitu. Nilai saja sendiri gitu. So misalkan nggak bisa dilihat dengan kasat mata, tonton channel-channel saya, isinya tentang apa gitu. Bagi yang bisa membacanya, ada nggak? Kalau misalkan ada, ya berarti sudah ada. Tapi bukan saya maksudnya, karena banyak nih sosok-sosok yang seperti saya, ibaratnya begitu.
Kan saya udah jelasin tuh, dari yang terpilih akan dipilih. Kan banyak yang terpilih ini. Seleksi ya. Nah begitu ibaratnya. Jadi kenapa banyak yang bilang ada? Karena yang membahas ada juga mungkin dirinya merasakan hal yang saya sampaikan ini. Gitu, tapi bukan seseorang yang mengakui. Paham nggak maksudnya? Bukan seseorang yang mengakui. Hanya saja mereka tuh ngerti mana satu adil, mana satu peningit, mana bocah angon yang ada di dalam dirinya, yang sudah dialami dalam hidupnya. Nah itu yang tiga tersebut. Nanti imamnya itu yang saya bilang yang terpilih, yang dipilih. Baru itu Imam Mahdi, makanya sosok saya bilang gitu. Ya, tinggal menunggu sosok Imam Mahdi berarti ya. Tapi entah kapan ya adanya. Belum tahu juga itu. Kalau menurut saya Imam Mahdi itu kurang lebih antara 2 tahunan lagi lah sosoknya. Tapi namanya tahun depan juga pasti sudah bisa diketahui nama orangnya. Nama orangnya tahun depan juga pasti sudah diketahui. Tapi kalau imamnya itu antara tahun 2023-an. Kalau tahun 2023 pas pemilu ya. 2024 tuh. Tidak sisa. Enggak. Siapa itu? Kepo-kepo. Itu harus dicari sendiri gitu. Makanya yang tahu namanya itu siapa, nanti Imam Mahdinya itu siapa, hanya untuk orang-orang yang mau mempelajarinya, itu mempelajari tentang yang tadi saya bilang, menjadi bocah angon. Biar lebih peka juga berarti ya. Jadi tidak ada akuan ketika sosok itu muncul, tidak ada akuan, tidak ada mengakuinya, ibarat seperti itulah. Jadi nilai sendiri, ibaratnya yang dinilai itu pemikirannya. Jadi pemikirannya ini yang dinilai gitu, tentang agama, tentang ketuhanan yang tadi saya bilang, yaitu intinya Trisula Weda itu. Intinya Trisula Weda emang benar. Trisula Weda itu senjata yang untuk mencarilah yang dibilang Ratu Adil yang sejati. Nah, ketika tahu Ratu Adil yang sejati akan tahu itu yang dipilih itu. Pilihnya itu siapa? Mana? Gitu. Menarik juga tuh. Kalau dikasih tahu nanti malah malas mikir, terame. Terus jadi PTS-nya. Jadi biar penasaran, kenapa dibikin penasaran gitu kan? Biar mau mempelajari dari bawah. Gitu, dari dasar yang dibilang bocah angon itu. Biar mau belajar juga, jangan terima jadi gitu kan. Mal enak tanya prosesnya gitu kan. Ibarat nih kita menikah, saya pria gitu kan, lawan jenis kan cewek pasti ya. Nah kalau menikah ibaratnya belum apa-apa, 2 bulan kemudian udah punya anak, kan pasti nanya meren, anak saha eta asina gitu merenya, anak saha eta asina, banyak geus gede deui cenah, geus hamil deui cenah gitu kan. Kan teh enak meren mun gitu kan, teu proses heula teu kumaha gitu kan. Ibarat harus proses dulu semuanya agar ketika diberikan tuh yang namanya wakil Tuhan, kita akan menerimanya dengan lapang dada gitu. Alhamdulillah dengan pencerahannya untuk hari ini. Terima
terima kasih atur nuhun. Mangga mangga. Mungkin saja nama ya kemudian kita narasumber dari sareng Mangdan ya. Mangga narasumber mah gampang. Asal tiasa ibaratna aya manfaat kanggo anu ngadangukeunna. Mudah-mudahan seueur ieu nu subscribe-na upami seueur nu subscribe-na berarti ieu pembahasan teh seueur anu resep gitu kan, anu subscribe eta anu hoyong terang kalanjutanana gitu kan. Apa nama kalau lagi sanak anu saena nya tebihkeun antona tong hilap we pantesan supportna panginten gitu. Kangge bikin video anu selanjutnya sareng Mangdan. Ame lebih berkembang channel ini, bantu share, like, subscribe gitu. Biar tambah semangat juga nya Mangdan. Oh, semangat. Kangge ngopi gitu. Ya. Jadi kan jangan dikira ibaratnya seorang YouTuber itu gajinya besar gitu ya. Itu bagi yang penontonnya udah ratusan ribu atau viewernya jutaan. Kalau masih di angka di bawah 5.000, di bawah 10.000 gitu kan. Nah itu yang harus dibantu. Karena ibaratnya membantu dengan tombol subscribe itu ibadah ya, ibadah. Emang iya ibadah ibaratnya jangka panjang. Yang saya pernah bahas kalau di channel saya ya, kita meninggalkan jejak. Ya subscribe itu jejak untuk kelanjutan gitu kan, dan mungkin tidak menutup kemungkinan kedepannya akan menjadi channel ini akan menjadi ibaratnya pencarian atau pemasukan bagi keluarga kan gitu ya. Nah, itu intinya mah semoga bermanfaat ilmu yang barusan kita sharing nih dengan Mangdan buat para wargi sadayana. Mangdan untuk video kali ini sampai di sini dulu, nanti dilanjut ke video selanjutnya, ke konten selanjutnya. Sebenarnya ada PR ini tuh yang belum dibahas gitu dari video yang sebelumnya itu, yang rumah susun 3 itu gitu. Lupa gitu, jadi berhubung mungkin kurang kopi gitu. Terlalu banyak kopi gitu ini. Alhamdulillah mungkin nanti kita bahas di video-video selanjutnya. Untuk para wargi sadayana, terima kasih hatur nuhun tos ngabantos dilajeng ka video selanjutnya. Hatur nuhun para wargi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.